Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Nur Aida. Kita berada di wilayah Gantarang Keke, memasuki sebuah masjid yang konon ini adalah masjid yang memiliki tiang penyangga yang terbuat dari lombok batang tiannya. Kita akan saksikan apakah betul demikian. Ayo kita menuju ke masjid yang dimaksud. Ayo kita ikuti apakah kenapa mami? Tunggu suamimu. Nanti dikasih tahu ke kepala tadi waktu besar. Mama, ketiba betul kah? Itu diatur tuh. Untuk? Memang begitu di sini kak. Opo, temani kapo deng. Opo pejuang tangguh, opo. Maka muntah. Dulu mungkin dulu bertemani kado. Silakan saksikan tiang-tiang apa ini ya? Indi apa itu nak Indi? Coba Indi ke sana nakku. Foto sedikit menghadap kemari. Bener kak, nanti foto kan saya atas ya. Ini indiku cantik, mau masuki dia yang pertama berada pada ketinggian ini. Ini sebenarnya saya sudah tidak bisa ke sini, tapi pada aku Rampalu mau datang ke sini. Mau lihat selalu ini. Karena ini saya Rampalu ini saya tidak lagi ini. Sudah tua. Tapi enak. Ya Allah, luar biasa, tempat yang indah sekali. Baru pertama kalinya saya menyaksikan tempat ini, ya Allah. Terima kasih banyak saya telah sampai di sini. Dan ini adalah pembuka kunci masjid yang dimaksud. Kita mengikutinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Salam perkenalan dari kami, wahai penghuni siapapun yang berada di sini. Tabe, assalamualaikum. Iya, tabe deh, tabe. Saya lihat foto-foto di bawah ini. Boleh saya ikut Pak ke masjid? Boleh. Tidak lewat situ. Oh, saya kira kita ikut. Iya, iya. Makasih.
Oh iya, tabe Pak Di, tabe. Iya. Orang angkat air aqua untuk ke atas. Subhanallah. Ini tempat ini indah sekali. Masya Allah, ternyata ada tempat yang unik yang berada di wilayah Kabupaten Selayar, di ujung Sulawesi, wilayah Sulawesi Selatan. Indi. Ini Opu sedang mengambil gaya terindah dan antara dia mau naik dengan tidak. Foto itu tidak. Masuk YouTube Opu. Oh, mau video. Oh ya, rekam kepada saya ini sebenarnya sudah tidak mau ke sini lagi. Iya, Tapi apa dayaku karena ada orang Palu yang saya mau antar ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa mau beli nana? Goyang tak? Sini. Beda apa itu nak? Kenapa belum datang? Dia dari lagi. Kita ketawa dulu nak. Aku tahu ya. Mami Palu, Mami. Saya ke atas dulu Mami ya. Permisi, wahai penghuni pohon beringin. Kami duduk singgah hanya sementara saja. Terima kasih ya. Ini pohon beringin untuk memasuki masjid yang dimaksud. Apakah betul batang tiang daripada masjid itu tua tersebut terbuat dari batang lombok? Subhanallah, alhamdulillah, ternyata Allah Maha Dahsyat. Ada adat yang harus dilakukan. Iya. Ada adat yang harus dilakukan. Apa Sangko? Mau kasih topi kepala Di mana Sangko? tunggu nanti tunggu. Ini orang. Ini pengunjung yang ke 34, 56. Aduh, lelah hati guys. Ya. Pengunjung Di mana? ke 7, ke 8, Dikasih toki bedeng kepala tah. 9, 10 dan 11. Ini barang. Barang. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ. Ih, kaji dari sini. Itu hebat besar itu, sebelah kanan. Ini ada ritual yang harus dilakukan. Apa yang lakukan ini? Ya. Ada ritual yang harus dilakukan sebelum naik ke sana. Kasih begitu di situ. Menurut kepercayaan masyarakat setempat bahwa sebelum memasuki masjid tua tersebut, maka kita harus mengikuti ritual dengan mengetuk kepala di ujung batu besar kedua setelah tangga pertama. Ayo kita ikuti kegiatan selanjutnya. Ini anakku sayang, Andi Aga dengan Bunda Andi Sriwahyuni. Hati-hati sayangku. Hati-hati nak. Oke deh. Tapi nak pukul sini dulu. Sakit dah. Mama kau jalan. Oke. Permisi Pak ya, Ibu Tabe.
Tuh, mana tuh? Ini tempatnya. Namanya Babang Tanah Keke. Babaang Tanah Keke. Ada tulisan aksara Lontara dengan tulisan Babaa Tanah Keke. Oke, karena tidak lancar berbahasa Lontara. Babaa Tanah Keke. Ini Ibu Dian dengan anakku sayang. Hai. Luar biasa. Sampai juga kami di sini ternyata wilayahnya lapang sekali. Setelah yang mana ternyata indah sekali tempatnya ya. Memasuki wilayah yang dimaksud memasuki wilayah sekitar masjid tua tersebut di wilayah Babaang Tanah Keke. Ya Allah, indahnya tempat ini, subhanallah. Memasuki desa yang unik, yang luar biasa menurut saya. Terima kasih banyak ya Allah, Engkau memberikan saya waktu bersama dengan sahabat Nuraidah untuk memperkenalkan wilayah ini, walaupun memang sulit untuk saya tembus. Permisi Bu, permisi. Di sepanjang jalan, sepanjang wilayah, Assalamualaikum. Kita melewati beberapa kuburan tua ya, yang walaupun saya seorang sejarawan dan pemerhati kebudayaan, ini untuk sementara waktu saya belum berkecimpung untuk sejarah ini, tetapi ini menarik dan menggelitik hati saya untuk mengikuti atau memperlihatkan bahwa ada sebuah kampung yang sebelum kita memasukinya kita harus melewati batu besar. Dan saya berpikir tadinya bahwa ini adalah bukan kampung, ternyata ini adalah sebuah desa yang menurut saya sangat luar biasa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah sempat membawa saya ke sini. Ya Allah, masih banyak rumah-rumah ya Allah. Sebelum memasuki wilayah dan desa Babaang Tanah Keke. Babaang Tanah Keke. Saksikan anak-anak yang sedang bermain di wilayah ini ya Allah. Bisa ya naik tangga, ternyata di dalamnya ada desa. Wow, subhanallah. Permisi Pak. Tabe di. Tabe. Ini bersama dengan suami saya, NNZZ Andi, masuki wilayah ini. Dan ini ada air bersih untuk buang air besar dan kecil di sekitar masjid tua yang dimaksud.
Boleh Ii. Makasih. Ini Dek. Ini sayangku. Bisa ini di situ. Permisi ya Pak. Pintas. Adik, bukan sama ayah sana ya. Opu yang mana tempatnya Opu? Apa itu? Ini masjidnya Opu? Ini masjid. Opu pernah ke sini? Iya, pernah. Di sini desa tempat ini saya ingin membacakan sedikit bahwa perkampungan tua Gantarang berasal dari kata gang, jalan, tarang, terang, lalang, dalam dambata, pagar, sehingga Gantarang Lalang Bata berarti sebuah daerah atau kampung yang dipagari oleh benteng menuju jalan yang terang. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang pertama kali menerima ajaran agama Islam di Kepulauan Selayar. Dusun Gantarang, Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontomanai, terletak pada koordinat 0552 Lintang Selatan 12232 Bujur Timur. Gantarang saat ini dikenal sebagai perkampungan tua, berada di atas ketinggian 275 meter dan dibatasi lembah di bagian utara, selatan dan barat serta laut di sebelah timurnya. Menurut cerita masyarakat, kerajaan Gantarang memiliki 4 pintu masuk, yaitu Babang Lembang-Lembang atau pintu barat, berbatasan dengan jalan utama menuju kampung Gantarang, berukuran tinggi 200 cm dan lebar 60 cm. Konon pintu ini dijaga oleh seekor kerbau. Babang Turungang atau pintu timur berbatasan dengan Teluk Turungang dengan tinggi 135 cm dan lebar 60 cm. Konon penjaganya adalah seekor kuda. Babaang Sele atau pintu selatan berbatasan dengan Teluk Babaere dengan tinggi 100 cm dan lebar 60 cm. Konon pintu ini dijaga oleh seekor kura dan seekor kerbau. Babaang Manrusu atau pintu rahasia berbatasan dengan gua yang selanjutnya menuju Teluk Turungang, berukuran tinggi 160 cm dan lebar 60 cm. Sejarah Gantarang ditulis sejak masuknya Islam di Gantarang, yaitu pada masa pemerintahan Pangali Pattaraja. Dalam naskah lontar yang bertulis serang huruf Arab dalam bahasa Makassar, menjelaskan tentang kedatangan Datuk Ribandang ke Gantarang untuk tujuan mengislamkan Raja Gantarang. Yang pernah memerintah di Gantarang adalah Mapasondri Karang Raja, Pangali Pattaraja, Tambangan Daeng Marondrong Sultan Muhammad Sakaria, Baso Ubi Daeng Mangasing Sultan Muhammad Saleh, Labau Daeng Maninggali Sultan Abdul Hidayah Muhammad Asidik, Daeng Paduni Caco Daeng Marupa, Hatibu Daeng Manrongrong, Lanurung Daeng Rimonsong, Baso Ali Daeng Biraeng, Paleha Daeng Karaeng, Cakalele Daeng Manguntungi. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pusat pemerintahan kerajaan Gantarang dipindahkan ke Bonea karena alasan akses oleh pemerintah kolonial. Sumber Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi sekitar abad ke-15-16 ya, masjid tua ini didirikan. Namanya Batu Karaeng. Batu Karaeng. Tapi dulu kakak Ida. Ini adekku tercantik, Cindy. Cindy kah? Cindy nama Cindy Aulia? Cindy Aulia Permanisa. Ini masjid Batu Karaeng. Kenapa?
atas. Ini Kasih tahu bilang paus. Uruh Masigi Silajara. Oh, supaya diterangkan. Ini adalah kursi kerajaan Gantarang Sultan Pangali Pattaraja. Ini baju kerajaannya, baju kerajaan Gantarang semasa pemerintahan Sultan Pangali Pattaraja. Tongkat Hatib dari Gantarang untuk Selayar, dari Gantarang untuk Selayar, baru dari Gantarang untuk Selayar. Oh, baju besi dan keris kerajaan Gantarang, sumber dari Gantarang untuk Selayar. Ini tangga menuju gerbang batu Gantarang. Oke, kita lihat dulu. Kita menuju ke dalam masjid, tempat atau lokasi yang terkait dengan tiang penyangga masjid yang konon dari tiang penyangganya ini terbuat dari pohon lombok, rica-rica, orang Palu menyebutnya. Anda bisa bayangkan itu kan? Apakah ini bisa dibayangkan terkait dengan batang penyangga ini yang terbuat dari lombok atau rica-rica? Ya, kita ketahui bersama bahwa batang rica itu tidak bersama. Oke. Ini sudah dari dulu ini. Pas di bangun ini pernah diubah. Tempat itu pernah diubah ini. Ini masuk itu tersambung juga itu. Tempat khutbahnya itu. Ini adalah tempat khutbahnya yang masih asli, belum mengalami perubahan. Silahkan ke tempat ini. Insya Allah meridhoi dan menjaga kita semua. Tidak usah sini. Di sana Villa. Paling bagus tempat kita ke bawah begini kan Villa. Tempat pemantauannya pos Belanda kalau Belanda mau datang. Ini gong. Ini anunya juga ini.
Kalau mau panggil orang salat toh gong sholat ada sesuatu. atau kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar atau masyarakat Bantaran pada saat masa lampau. Ini di sini padahal. Demikian kita akan meninggalkan Masjid Uru Masigiri Silajara, Masjid Awaluddin Pangali Sultan Pataraja. Demikian sahabat Nurada Channel, kita mengakhiri untuk perjalanan kita ke Masjid Awaluddin yang memiliki sesuatu yang unik dan patut untuk dikenang dan diketahui oleh masyarakat di Indonesia atau di wilayah-wilayah Nusantara lainnya. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.